saudara-saudari semuanya, Shalom. Haleluya, selamat datang dan selamat beribadah di GBI Gideon. Mari bersama-sama saat ini kita satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Tentukan kepala kita satukan hati kita dan berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu bagi kami, Tuhan. Kasih setiamu limpah-limpah, anugerah-Mu terlalu besar bagi setiap kami, Tuhan. Dan sebab itu saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami datang beribadah kepada-Mu, Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu, apapun bidang pelayanan kami, Tuhan, sucikan, kuduskan kami semua. Layakan kami boleh melayani-Mu, Tuhan. Setiap sidang jemaat mengikuti ibadah baik onsite, online, Tuhan, lawatan ucapan-Mu turun atas kami. Bahkan setiap Tuhan, anak-anak kami Gideon Kids, kami mohon dan pengurapan-Mu, kuasa-Mu turun juga atas mereka, Tuhan. Biarlah semua kami yang beribadah kepada-Mu, kami semua Tuhan boleh mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Kami boleh naik level di dalam Kau, Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk kami boleh datang sujud menyembah Engkau, untuk kami boleh bersorak-sorai di hadapan-Mu, untuk kami boleh Tuhan diubahkan isi hati kami sesuai dengan isi hati-Mu bagi kami. Dan kalau ada kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis yang hendak mengacaukan jalan-jalannya pekerjaan Tuhan, izinkan kami memanggil nama-Mu yang kudus. Maka dengan satu hati kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pekerjaan kuasa kegelapan, suara setan, iblis kami tolak, kami perintahkan Kau pergi dari tengah-tengah kami. Darah Tuhan menghancurkan segala pekerjaan kuasa kegelapan. Dan sebagai gantinya Tuhan, kami mohon bila darah Kristus memproteksi ibadah kami, darah Kristus memproteksi pelayanan kami. Kami rindu Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kekudusan Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin.
Tuhan, hadirat-Mu nyata bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Dan tempat ini kami lebih lagi memuji nama-Mu Tuhan. Kami lagi mengangkat pujian kami bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama Bapak Ibu anak-anak muda Tuhan yang sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini? Amin. Luar biasa. Luar biasa. Sebelum kita mulai pujian kita, boleh sapa kanan kiri, depan belakang, boleh katakan selamat hari Minggu, boleh kasih senyuman itu manis, kata-kata yang terbaik. Haleluya.
Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan, sama-sama berdoa kita. Yes, Lord. Glory bagimu Tuhan. Sembah puji
duduk sedang jemaat kasih. Tuhan selalu ada buat kita. Setiap langkah kita. Ini doa kami Tuhan.
Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, penolong yang setia bagi setiap kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, terima kasih untuk semua pemeliharaan-Mu, terima kasih untuk semua kasih setia-Mu, terima kasih untuk semua anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh kami merasakan di tengah segala pergumulan tantangan hidup kami, Engkaulah penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, mari berbicara di tengah-tengah kami. Roh Kudus urapi mulut dan bibir hamba-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami yang akan merenungkan firman-Mu. Biarlah seluruh kami mau Tuhan menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, dari tempat ini saya ingin menyapa setiap kita. Kepada semua kita saya sampaikan Shalom. Shalom. Haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah-tengah kita mengikuti ibadah online, mari jadikan saat ini menjadi saat untuk kita home church. Home church, gereja rumah. Mengapa? Karena sel gereja yang paling terkecil adalah keluarga kita. Sebab itu pastikan saat ini ketika kita mengikuti ibadah online seperti ini, kita mengikutinya bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Atau kalau kita memang seorang diri di tempat tinggal kita, mari ikuti secara serius. Biarlah kita tetap menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati lawatan Tuhan, kita menangkap pesan firman Tuhan dimanapun kita mengikuti ibadah ini. Yang setuju katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini yang ingin saya bagikan kepada setiap kita, saya beri judul Revival dan Kasih yang Memulihkan. Revival dan Kasih yang Memulihkan. Dan nanti mari kita akan sama-sama membahas dari 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara mengenai revival dan kasih yang memulihkan seperti ini, ya, saya ingin membagikan kepada setiap kita, bayangkan bagaimana jika ada seorang anak kecil, lalu kemudian karena satu dan lain hal dia bermain, lalu kemudian jatuh, dan ternyata ada luka di situ, dan lalu oleh orang tuanya dibawa ke dokter, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata dokter yang pertama itu berkata, aduh, ini lukanya kok besar sekali. Aduh, ini kalau kita kasih obat bisa, tapi kan kasihan anaknya. Nanti anaknya jadi kesakitan, cerit-cerit, begitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Lalu, teriak-teriak, bisa nangis kesakitan. Dan kemudian dokter berkata, sudahlah ya, kita nggak perlu mengobati sakitnya, biarkan saja. Kenapa? Supaya anaknya nggak kesakitan, supaya anaknya nggak nangis-nangis, kasihan dia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang terjadi kalau seperti itu? Akhirnya luka itu tidak pernah disembuhkan dengan baik, bukan? Nanti bisa akhirnya menimbulkan malah luka yang lebih dalam lagi, yang lebih serius lagi penanganannya. Infeksi bisa tersebar, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan itu makin tidak sehat untuk anak ini. Lalu karena frustasi dengan dokter yang pertama, orang tua ini membawa anaknya ke dokter yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan di dokter yang kedua, ternyata dokter ini malah berkata seperti ini, oh, luka ya, sakit ya, ayo sini, saya beri alkohol. Tidak ada omongan hitam putih sama anak itu. Langsung Bapak Ibu Saudara-saudari, dia ambil alkohol, dia tumpahkan alkohol sebanyak-banyaknya di kaki anak itu. Dia ambil kapas, dia pukul itu namanya lukanya, puk.
gitu ya. Wah, dengan begitu semangat dan antusias, dokternya lalu kasih obat merah, dipuk-puk-puk. Wah, Bapak Ibu saudara-saudari, bayangkan anak itu langsung teriak-teriak kesakitan dan menangis keras. Wah, Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang terjadi? Anak itu trauma begitu ya, untuk diobati lagi ketika dia jatuh seperti itu lagi. Maka makin dalamlah lukanya, bukan saja luka fisik tapi juga luka hati, Bapak Ibu saudara-saudari ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, demikian juga berbicara mengenai kasih yang memulihkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kasih yang sejati itu tidak bisa mengabaikan dosa. Seperti tadi dokter yang pertama, sudahlah lukanya kita abaikan, nanti kalau diobati anaknya kasihan bisa kesakitan. Lalu kita berkata, sudahlah dia orang yang berdosa, ya kita abaikanlah dosanya, nggak usah dianggap dosanya. Kenapa? Kalau nanti ditegur, kalau nanti dikasih tahu, waduh orangnya bisa sakit hati ya. Jadi yuk kita biarkan saja dia dalam dosa ya. Kasih sejati tidak mengabaikan dosa seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudari. Tetapi di sisi yang lain, kasih yang sejati juga tidak menghancurkan orang berdosa itu. Seperti dokter yang kedua tadi ya, langsung siram alkohol, siram obat merah, dipukul pakai kapas itu dengan keras, pak begitu ya. Kasih yang sejati juga tidak menghancurkan orang berdosa seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, dalam jemaat Korintus ya, di teks yang akan kita bahas ini di dalam 2 Korintus, ternyata Paulus mengajarkan keseimbangan, Bapak Ibu saudara-saudari, antara disiplin, satu sisi memang perlu disiplin, tapi di sisi lain juga tetap perlu adanya pemulihan. Ya, dan pemulihan ini akan terjadi jika ada kasih yang tulus, kasih yang benar. Nah, sebab itu berbicara mengenai revival dan kasih yang memulihkan ini akan menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana agar kita memiliki kasih yang memulihkan itu? Karena ini akan berdampak baik bagi kita yang memberikan kasih itu, supaya kita pun juga mengalami revival, kebangunan rohani dalam hati kita, berurusan dengan relasi dengan orang lain, tetapi juga berkaitan dengan orang yang kepadanya kita berikan kasih kita itu, supaya mereka pun juga boleh mengalami kebangunan rohani, hidupnya dipulihkan karena kasih yang tepat yang kita berikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dari teks firman Tuhan ini saya ingin bagikan kepada kita bagaimana kasih yang memulihkan itu. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari, adalah kasih yang mendisiplinkan. Kasih yang mendisiplinkan. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6, di situ dikatakan, tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Nah, rupanya Bapak Ibu saudara-saudari, pada saat itu ada orang yang menyebabkan kesedihan, masalah, menyakiti hati karena dia menentang keotoritasan Paulus sebagai hamba Tuhan. Dan karena dia menentang keotoritasan Paulus sebagai hamba Tuhan itu bukan saja menyedihkan bagi Paulus, menyakitkan bagi Paulus, tetapi juga bagi jemaat Korintus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, jemaat Korintus ini yang disakiti hatinya itu Paulus kasih tahu, ternyata orang itu tadi sudah bertobat. Orang itu tadi sudah mau berubah. Orang tadi itu sudah meninggalkan yang kelakuannya membuat menjadi kecewa banyak orang. Dan sebab itu Paulus berkata, ya sudahlah cukup teguran
dari sebagian besar dari kamu. Disiplin itu sudah cukup. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, disiplin itu dijatuhkan oleh jemaat Tuhan, oleh umat Tuhan, oleh gereja Tuhan, dijatuhkan kepada orang lain, itu bukan untuk balas dendam. Bapak Ibu Saudara-saudari ya, disiplin itu dijatuhkan bukan untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan bahwa dia itu orang yang bersalah dan dia perlu masuk dalam pertobatan. Demikian juga ketika kita berhadapan dengan orang lain yang mungkin dia untuk menyakiti hati kita, mengecewakan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita itu lalu menjatuhkan disiplin itu untuk balas dendam, maka kita pun tidak bisa mengalami kebangunan rohani itu. Tetapi justru sebaliknya, ya, kalau kita mau balas dendam, dia akan balas dendam lagi. Kita balas dendam, dia akan balas dendam lagi. Maka bukan hanya kita, tetapi pihak orang yang menyakiti kita itu pun juga sama-sama tidak akan mengalami revival, kebangunan rohani itu. Hanya ketika kita itu menjatuhkan disiplin dalam porsi yang tepat, dengan tujuan yang tepat, yaitu untuk menyadarkan, maka disitulah kita akan terbebas dari balas dendam. Maka disitulah kita mengalami revival, karena tujuan kita menyadarkan dia. Dan orang yang disadarkan itu, ketika dia sadar, ketika dia bertobat, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka dia pun itu juga akan mengalami kebangunan rohani, revival. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-6 juga dikatakan seperti itu, bukan? Seorang kawan itu memukul dengan maksud baik. Ya, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan itu akan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi kalau tidak ada teguran, tidak ada disiplin, memanjakan berlimpah-limpah, mencium itu malah sebetulnya jadi seorang lawan, menjatuhkan orang itu, sehingga orang itu tidak pernah mengalami kebangunan rohani. Tetapi seorang kawan yang baik, yang memiliki kasih yang tulus, maka dia memukul itu punya satu maksud, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk maksud yang baik, yaitu untuk menyadarkan orang itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, bayangkan ya, kalau ada seorang suami istri, lalu kemudian sepasang suami istri ini datang ke dokter, kemudian dokter berkata, wah ini sepertinya ada penyumbatan di jantung Anda, ya, kepada yang suaminya. Mari kita periksa. Oh iya baik dok, kata sang suami ya. Lalu suami itu diantar oleh istrinya masuk ke ruang pemeriksaan, diperiksa oleh dokternya. Setelah diperiksa, kemudian sang suami ini berkata kepada dokternya, Bu dokter, tolong ya, kalau saya benar-benar ada penyumbatan ataupun tidak, tolong jangan kasih tahu saya, ya, tolong jangan kasih tahu saya, biar sembunyi-sembunyi, biar saya nggak tahu. Nah, apa yang terjadi? Jawab dokter itu berkata, waduh Pak, kalau begitu saya jadi dokter yang jahat. Kenapa? Lah kalau memang betul ada penyumbatan, ya ada penyumbatannya jelas, lalu saya tidak kasih tahu, tidak akan diobati. Ya, tidak akan ada bisa tindakan-tindakan selanjutnya. Bagaimana supaya penyumbatan ini bisa diatasi? Entah perlu dengan ring, entah perlu dengan bypass, lalu makanan-makanan apa saja yang harus dijaga, dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, tapi kalau saya diam saja, ya sudah lanjut Bapak ya, bahkan akan jadi dokter yang jahat, bukan? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga ketika kita memiliki kasih, ya, yang namanya kasih yang memulihkan itu, kita perlu sadar bahwa disiplin gereja itu adalah ekspresi kasih yang bertujuan membawa pertobatan, bukan mempermalukan.
Ya, sehingga itu juga yang perlu kita kerjakan ketika ada orang yang menyakiti, ada orang yang memang berbuat hal yang tidak benar, mengecewakan. Disiplin yang kita lakukan kepada mereka itu haruslah didasari dari hati yang memiliki ekspresi kasih, yang tujuannya, motivasi hatinya itu membawa dia kepada pertobatan, bukan untuk mempermalukan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih yang sejati itu tetap perlu berani menegur demi kebaikan rohani orang itu, sehingga kita pun tidak diliputi oleh rasa hati yang ingin balas dendam. Kita bisa mengalami revival, kebangunan rohani. Orang itu pun juga karena ditegur dengan kasih yang sejati, memiliki kebaikan rohani, kebangunan rohani, dia disadarkan, maka dia pun akan mengalami kebangunan rohani itu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika ada orang yang menyakiti kita, tegurlah dengan motivasi hati yang mengasihi dia, bukan hanya karena emosi, hanya karena ingin mempermalukan orang itu dan ingin menghancurkan orang itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, tujuan disiplin itu mesti jelas adalah pemulihan, bukan hukuman permanen. Ya, jadi dari hati kita perlu dikalibrasi, hati kita perlu ditata ulang oleh Injil Kristus. Ketika kita menjatuhkan disiplin pada orang yang memang melukai, orang yang melakukan hal yang tidak benar, tujuannya itu adalah untuk pemulihan, bukan untuk hukuman permanen. Maka revival itu pun akan bisa kita alami, dan orang lain pun yang menyakiti kita itu pun juga akan bisa mengalami revival juga. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana supaya kasih yang memulihkan itu bisa kita miliki, ya, sehingga revival itu bisa kita alami. Kita bukan saja perlu memiliki, ya, kasih yang mendisiplinkan, tetapi juga yang kedua adalah kita perlu memiliki kasih yang mengampuni, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Kasih yang mengampuni. Dan di dalam ayat yang ke-7, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat yang 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-7, di situ dikatakan, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia. Harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Supaya jangan ia binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini kita melihat bagaimana Paulus mendorong jemaat Korintus untuk mengampuni, untuk menghibur, agar orang yang sudah menyakiti itu tadi tidak tenggelam dalam kesedihan yang berlarut. Loh, dia sudah bertobat, dia sudah meninggalkan kelakuan yang tidak benar itu. Jangan sampai dia tenggelam dengan kesedihan yang terlalu berlarut-larut hanya karena kita sebagai jemaat Tuhan tidak mau ngampuni dia, ya, tidak mau menghibur dia. Sebaliknya, kalau orang itu sudah bertobat, kita perlu ampuni, kita perlu hibur, supaya itu jangan jadi tekanan yang makin dalam buat dia. Bapak Ibu Saudara-saudari, bayangkan ya, ada seorang yang terbebas dari penjara karena sebuah kejahatan yang dia lakukan, lalu kemudian masa tahanan sudah habis, dia sudah bebas, dan di dalam penjara itu dia sudah menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat. Dia sudah berdoa kepada Tuhan, meminta pertobatan, pengampunan dosa, sehingga dia keluar dari penjara itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang yang sudah bertobat. Tapi kemudian ketika dia datang ke gereja, ya, waduh, orang memandang dia sebelah mata. Wah, orang baru keluar dari penjara. Hati-hati, dia orang keluar dari penjara, gitu ya. Bayangkan apa yang dia rasakan.
yang dia rasakan itu akan menjadi, aduh, aku ini kan sebetulnya sudah bertobat, aku sudah menyerahkan diriku kepada Yesus, aku sudah meminta pengampunan dosa, ya aku sudah menjalani hukuman itu, dan aku sudah niat ini untuk menjalani hidup yang baru. Tetapi kalau tidak ada pengampunan dari orang-orang sekitar, ya tidak ada yang menghibur dia, waduh, dia akan makin terus berlarut-larut dalam kesedihannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi beda. Bayangkan ketika dia masuk ke gereja, lalu kemudian dari asyar menyambut dan berkata, selamat datang kembali di rumah Tuhan. Ya, mari kita hidup bersama di dalam Kristus, maju terus ya di dalam Kristus, kita tinggalkan hidup yang lama, masuk hidup yang baru. Begitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu kemudian dia duduk di gereja, dan ya para pelayan-pelayan yang melayani di gereja itu mendatangi dia dan berkata, hai bro, apa kabar bro? Begitu ya, gimana kabarmu? Ayo kita sekarang maju bersama di dalam Kristus, ya, mengenakan manusia baru sama-sama dalam Kristus, hidup baru sama-sama dalam Kristus. Lalu pendeta pun mendatanginya, ya, gembala mendatanginya dan berkata, ya memang ya masa lalu begitu kelam, tapi yang lalu biarlah berlalu, mari kita masuk ke hidup yang baru, ya, yang baru sudah datang, mari terus sekarang bertumbuh dalam Kristus. Wah, maka hati orang ini yang sudah bertobat itu, ya, dan dia jelas dikonfirmasi, dia mendapat pengampunan, dia dapat hiburan, maka dia akan menjadi hati yang dipulihkan, dia pun bisa mengalami revival itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih itu melihat pertobatan sebagai pintu pemulihan. Ya, kasih melihat pertobatan sebagai pintu pemulihan, bukan alasan untuk terus menghakimi. Ya, ketika orang itu sudah bertobat karena ada kasih yang kita berikan, yang melalui disiplin yang sudah kita berikan, lalu orang itu bertobat, itulah pintu pemulihan. Itu bukan alasan untuk terus, wah, disiplin terus, dihakimi terus ya. Itulah pintu untuk kita bisa mengampuni dan menghibur dia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pengampunan itu adalah kekuatan Injil yang memulihkan martabat manusia. Manusia yang hancur dalam dosa karena dia hancur dalam kesalahannya. Pengampunan itulah kekuatan Injil yang memulihkan martabat orang itu yang telah hancur itu tadi. Ingat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, kita perlu meneruskan pengampunan Kristus atas kita bagi orang lain, sehingga kasih itu menjadi kasih yang memulihkan. Disiplin oke kita berikan, disiplin oke kita tujukan supaya dia sadar, supaya dia bertobat, supaya dia mengalami revival. Tetapi jangan terus disiplin terus hanya untuk terus membalas dendam, menghancurkan dia. Tetapi ketika dia bertobat, kita perlu memberikan pengampunan sama seperti Kristus telah mengampuni kita, supaya ada penghiburan, ada pengampunan yang memulihkan orang itu, sehingga orang itu bukan lagi berlarut-larut dalam kesedihan yang terlalu dalam, tetapi dia pun boleh mengalami revival. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebab itu ayo kita belajar yang mengampuni dengan tulus. Jangan biarkan masa lalu orang itu mengikat orang yang sudah bertobat. Jangan sampai dia sebetulnya sudah bertobat karena disiplin yang kita berikan kepada dia, ya, tapi terus dia akhirnya diikat dengan masa lalu itu karena terus kita terlalu kejam memberikan disiplin kepada orang itu. Kalau dia sudah bertobat, ya, belajarlah mengampuni dengan tulus.
Ya, jangan biarkan masa lalunya itu mengikat orang itu karena dia sudah bertobat. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya kalau yang pertama kita perlu memberikan kasih yang mendisiplinkan, kemudian kita perlu memberikan kasih yang mengampuni, dan yang ketiga bagaimana supaya kita bisa memiliki kasih yang memulihkan ini adalah kita perlu ada ini ya, kasih yang diperlihatkan. Kasih yang diperlihatkan. Mari kita lihat di ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Di dalam ayat yang ke-8, di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, Paulus menasihatkan jemaat Korintus, supaya kamu itu sungguh-sungguh mengasihi dia. Supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Jadi itu benar-benar dari hati yang terdalam, hati yang dipulihkan, hati yang mengalami revival. Bukan saja dulunya disakiti lalu memberikan disiplin supaya dia bisa dipulihkan. Bukan saja lalu kita bisa mulai naik lagi levelnya, yaitu mengampuni. Tapi sekarang kita perlu naik lagi levelnya, yaitu sungguh-sungguh mengasihi orang itu. Jadi hati ini dipulihkan, hati kita itu mengalami revival. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, dari yang pertamanya itu disakiti, lalu kita memberikan disiplin ya supaya orang itu bisa disadarkan akan kesalahannya. Naik lagi kita berikan pengampunan, kita berikan penghiburan. Ketika dia sudah bertobat, jangan terus dia dikekang, diikat oleh masa lalunya ya, karena dia sudah bertobat. Tapi juga yang ketiga, ayo sungguh-sungguh terus naik untuk kita bukan saja mengampuni tapi bahkan mengasihi orang itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus meminta ya di sini agar kasih itu dinyatakan secara nyata, bukan hanya diucapkan, dan itu sebagaimana yang diteladankan Kristus dengan segala kesungguhan hati, bukan cuma manis di bibir begitu ya, oh iya aku mengasihi kamu, enggak, tapi secara sungguh-sungguh, dan itu sebabnya akan muncul melalui kenyataan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, Roma 5 ayat yang ke-8, itulah yang dilakukan oleh Allah kita, bukan? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Kristus itu menunjukkan kasih-Nya, Allah menunjukkan kasih-Nya karena Dia telah mati menebus kita. Kristus itu telah mati untuk menebus kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan mari kita juga meneladani yang sama. Ya, bukan saja sekedar wah Tuhan Yesus mengasihi lalu kita mau menunjukkan, tapi lebih daripada itu, karena Kristus telah mati menebus kita, ya, maka hati kita yang terluka itu telah ditebus oleh darah Kristus. Hati kita yang terluka itu ditransformasi oleh Injil Kristus, sehingga kita meneruskan pengampunan Kristus itu kepada orang lain, bahkan kita meneruskan kasih-Nya Kristus itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, satu ketika begitu ya, katakan itu ada pemain sepak bola yang karena satu dan lain hal dia melakukan sebuah kesalahan begitu, dan akhirnya timnya sampai kalah oleh musuhnya ya. Timnya itu sampai kalah oleh musuhnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu kemudian pemain sepak bola itu diberikan sanksi. Ya, kamu tidak boleh main lagi, begitu ya. Ada sanksi buat kamu, tidak boleh main lagi sepak bola untuk sekian waktu lamanya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, singkat cerita, kemudian waktu itu untuk menjalani sanksi itu telah usai. Lalu kemudian dalam pertandingan sepak bola itu, pemainnya yang tadi ini, yang melakukan kesalahan ini, datang lagi ke pertandingan sepak bola berikutnya. Awal-awalnya dia lihatlah orang-orang kok mendiamkan dia begitu ya, nggak ada yang nyuruh dia bermain sepak bola begitu ya.
Lalu dia sadar, ya memanglah aku salah, gimana ini ya, begitu. Tapi ternyata dugaan dia keliru. Ketika dia merenung-renung seperti itu, ketua dari timnya gitu ya, pemimpin dari tim sepak bola ini, lalu kemudian bilang sama orang itu, ayo sekarang giliranmu, yuk maju. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang ini berdiri, dia maju, dia mau main sepak bola itu lagi, dengan satu kenyataan yang dia tahu, bahwa ini adalah satu kesempatan yang baru. Ini adalah satu kepercayaan yang baru, di mana dia kali ini harus melakukan dengan benar, karena orang-orang itu ya, baik yang namanya tadi pemimpin timnya, anggota, teman-teman anggota timnya, memberikan kasihnya kepada dia dengan wujud nyata apa? Memberikan kepercayaan sekali lagi. Yuk kamu boleh maju, sekarang kamu waktunya menendang bola itu, masuk ke lapangan, main bola itu. Sehingga kalau orang lain main dengan ya pokoknya main sepak bola, tapi dia sadar, dia maju, masuk ke lapangan, main bola itu dengan satu kesadaran penuh bahwa inilah kesempatan kedua di mana dia diberi kasih, diberi kepercayaan untuk dia bisa main di lapangan bola itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih yang memulihkan itu harus terlihat melalui penerimaan, melalui dukungan, melalui kepercayaan yang dibangun kembali. Ketika dia orang itu sudah mengalami disiplin dari kita, orang itu disiplin untuk dipulihkan, lalu orang itu bertobat, kita sudah mengampuni dia. Ya, dalam teks firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, kita perlu sungguh-sungguh lalu mengasihi dia. Ya, biarlah kasih yang memulihkan itu terlihat dari bagaimana kita menerima dia kembali, kita memberikan dukungan kepada dia kembali, kita berikan kepercayaan yang dibangun kembali. Dan biarlah orang yang sudah bertobat ini mengalami bagaimana dia diterima, mengalami bagaimana dia didukung, mengalami bagaimana dia diberi kepercayaan sekali lagi, sehingga dia boleh mengalami revival. Kita mengalami revival, dia pun mengalami revival. Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih Kristen adalah kasih yang aktif, kasih yang berani merangkul kembali. Ya, Paulus bilang orang itu sudah bertobat, jangan terus diikat dengan masa lalunya. Ya, kasihlah dengan sungguh-sungguh. Kasih Kristen adalah kasih yang aktif dan berani merangkul kembali. Dan itulah kasih Kristus bagi kita. Dia secara aktif, dia berani merangkul kita kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu mari nyatakan kasih itu melalui tindakan yang konkret. Kita menerima dia, mendoakan dia, mendampingi dia, supaya dia terus masuk dalam proses pemulihan. Ketika dia bertobat, bisa saja ya, ada saja mungkin hal-hal yang belum sepenuhnya secara konkret dia bisa perbaiki. Perlu ada proses pemulihan. Dia sudah bertobat, tapi tetap perlu ada proses pemulihan. Nah, itulah bagian kita, menerima dia, mendoakan, dan dampingi proses pemulihan. Ketika dia bertobat, ayo terus supaya dia mengalami kebangunan rohani dalam hidupnya, memasuki pemulihan yang Tuhan sediakan baginya. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan inilah firman Tuhan yang bisa kita pelajari hari ini. Revival dan kasih yang memulihkan. Bagaimana itu semua bisa kita miliki, baik dari sisi kita maupun dari sisi orang lain yang menyakiti kita itu. Yang pertama, kita perlu memiliki kasih yang mendisiplinkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih yang mendisiplinkan ini berbicara soal bukan supaya membalaskan dendam, bukan supaya menjatuhkan, mempermalukan, menghancurkan dia. Kasih yang mendisiplinkan ini adalah kasih yang justru bertujuan untuk memulihkan dia, ya, untuk menyadarkan keberadaannya sehingga dia bertobat.
Dan yang kedua, bagaimana supaya revival dan kasih yang memulihkan itu bisa kita nikmati? Kita perlu memiliki kasih yang mengampuni. Ya, dia sudah bertobat, jangan terus dia diikat dengan masa lalunya. Karena kita terus yang menghantui masa lalunya. Tapi biarlah kita memberikan pengampunan, berikanlah penghiburan, ya, sehingga dia tidak terus berlarut-larut dalam kesedihannya, tetapi dia boleh mengalami revival dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, kita perlu memberikan kasih yang diperlihatkan, sebagaimana Kristus pun telah menyatakan kepada kita kasih yang sungguh-sungguh itu. Ya, kita pun juga perlu menyalurkan kasih Kristus itu kepada dia. Bukan saja kita memberikan disiplin, bukan saja kita mengampuni, tapi bahkan dia mau mengasihi, kita mau mengasihi dia, sehingga dia bisa melihat adanya penerimaan kembali, adanya dukungan kembali, adanya doa kembali, adanya pendampingan kembali, sehingga baik kita, baik dia, sama-sama boleh mengalami revival dan kasih yang memulihkan itu. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari ambil waktu di hadapan Tuhan. Pesan firman Tuhan apa yang bisa kita bawa pulang setelah ibadah ini selesai? Pesan firman Tuhan apa yang terus bisa begitu kuat berbicara kepada kita setelah selesai kita mengikuti ibadah ini? Komitmen apa yang mau kita buat di hadapan Tuhan saat ini? Mari ambil waktu bersama dengan Tuhan, berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, karena sungguh Tuhan, melalui firman-Mu hari ini, kami disadarkan bagaimana kami bisa memiliki revival dan kasih yang memulihkan itu. Ketika ada orang yang menyakiti kami, ketika ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak pantas, Bapa, ajari kami untuk kami memiliki kasih yang mendisiplinkan, bukan untuk menjatuhkan orang itu, bukan untuk membalaskan dendam kami, bukan untuk mempermalukan orang itu, tetapi untuk menyadarkan akan kesalahannya, untuk membawa, menuntun orang itu kepada pertobatan yang sejati. Dan ajari Tuhan supaya kami melalui teks firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, kami juga memiliki kasih yang mengampuni, agar orang itu tidak terus Tuhan diikat dengan masa lalunya. Orang yang telah bertobat tidak berlarut-larut dalam kesedihannya karena diikat terus dengan masa lalunya. Tetapi biarlah ketika dia sudah masuk di dalam pertobatan itu, kami boleh Tuhan memiliki kasih yang mengampuni, bahkan kami menghiburkan orang itu. Dan melalui teks firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, mampukan kami juga Tuhan memiliki kasih yang kami sungguh-sungguh nyatakan kepada orang itu, supaya orang itu Tuhan boleh terus mengalami yang namanya bagaimana dirangkul kembali, diterima kembali, didampingi kembali, dipulihkan kembali, sebagaimana Kristus telah memulai semuanya itu terlebih dahulu dalam hidup kami. Kasih-Mu, pengampunan-Mu Tuhan, pemulihan-Mu Tuhan, itu bisa kami teruskan juga kepada orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami anak-anak-Mu berjalan terus di dalam kekuatan Roh Kudus-Mu yang menopang kami, yang memampukan kami, yang mengalibrasi hati kami kembali dengan Injil Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, dan bahkan saat ini
Kita juga akan memberikan persembahan, baik itu secara online, tapi biarlah Tuhan yang menguduskan, menyucikan setiap tangan-tangan kami yang memberikannya. Biarlah ini menjadi wakil hidup kami, bahwa kami sungguh ingin mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ini menjadi wakil hidup kami, bahwa kami ingin mempersembahkan hidup kami, mempercayakan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita diberkati oleh firman Tuhan, dan kita siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita semua sama-sama katakan, amin. Amin, amin. Mari sama-sama sekarang kita mau buka kedua tangan kita. Kita masuk dalam doa berkat. Kita mohonkan berkat Tuhan atas kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, pulanglah, jadilah berkat manapun Tuhan mengutus kita. Jadilah garam dan terang dunia kemanapun kita berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus bersama dengan kita mulai dari sekarang
dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin.